Proses pencarian dan evakuasi korban serta puing pesawat Sriwijaya RSJ 182 PKCLC telah masuk ke hari ketiga. Lalu bagaimana perkembangannya dan apa saja kendala yang dihadapi? Kita sudah terhubung dengan Komandan Satuan Komando Pasukan Katak Kopaska, Koarmada 1 Kolonel Laut Johan Wahyudi. Selamat malam Pak Johan. Pak Johan, apa kemudian fokus pencarian hari ini dan bagaimana perkembangannya Pak? Hasilnya seperti apa di hari ini? Ya baik, selamat malam Mai, melaporkan saat ini saya berada di Tanjung Kait tepatnya. Kalau kita cari dari titik pencarian itu tempatnya sekitar 4 nautical mile dari titik pencarian. Kemudian kenapa kita di sini? Memang ini sebagai tempat posko kita di sini. Para penyelam TNI Angkatan Laut berada di sini, dari Kopaska, Denjaka, Taifib, dan di Selamber semuanya berada di sini. Jadi besok pagi, sementara ini masih kita laksanakan rehat, besok pagi kita akan melaksanakan kegiatan di tempat titik pencarian. Kemudian untuk perkembangan untuk hari ini sangat bagus sekali. Jadi kalau kemarin itu di hari pertama dan di hari kedua itu, sektor pencarian kita itu fokus ya. Yang pertama tetap kita mencari body part. Kemudian yang kedua tetap kita melaksanakan kegiatan pencarian dan pengambilan puing-puing. Dan yang ketiga adalah fokus terhadap black box yang kemarin itu jaraknya itu sekitar 1000 meter ya, 1000 meter dari depan haluan KRI Rigel. Dan setelah dilaksanakan akurasi hip-hop, terus kemudian akurasi peralatan sensor bawah air sangat luar biasa. Ini KRI Rigel ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kapus Hidrosal. Jadi hasilnya pada saat ini, pagi ini, itu sektor pencarian bisa diperkecil. Kalau kemarin itu sektor pencarian itu 1.400 dikali 1.000 meter, area luas pencariannya sekarang ini bisa diperkecil menjadi 140 dikali 100, kemudian dikali 80. Jadi seperti bentuk segitiga. Nah, tinggal tugas kita saja sebagai penyelam TNI Angkatan Laut itu untuk lebih tekun lagi dan lebih tabah lagi untuk mencari di dalam sektor segitiga itu. Peralatan yang diberikan oleh KNK itu sudah sangat luar biasa. Terus kemudian sensor-sensor yang diberikan oleh KRI Rigel itu posisi-posisi markingnya itu sudah sangat luar biasa. Kemudian kami mendapatkan laporan dari para penyelam itu terdengar sangat detail sekali untuk bunyi tik-tiknya. Pancaran 37.5 itu sangat terdengar sekali. Cuman kita hari ini masih belum rezeki, belum bisa menemukan titik tersebut. Demikian. Baik, Pak Johan, boleh digambarkan kepada kami di sini bagaimana sebenarnya kondisi di medan pencarian di bawah laut itu? Mulai dari jarak pandangnya, gelombang bawah lautnya seperti apa? Apakah kemudian hal itu yang menjadi tantangan tersendiri? Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi sejak pagi tadi, sejak pukul 07.00, kita seluruhnya penyelam TNI Angkatan Laut, kita berkumpul di KRI Gilimanuk untuk mendapatkan briefing dari Dangus Kamla selaku koordinator dari Satuan Tugas Laut SAR dari TNI Angkatan Laut. Kemudian setelah pukul 07.00 kita berkumpul di sana, kemudian ada perubahan, kita berkumpul di KRI Rigel. Setelah kita berkumpul di KRI Rigel seluruhnya, kemudian mendapatkan penjelasan dari KNKT. Setelah Pangkor Armada 1 datang, kemudian kita mendapat penjelasan dari KNKT. Nah, KNKT dari petugas KNKT mengatakan ini hasil dari analisa tadi malam yang tadinya luasnya itu 1.400 jadi diperkecil jadi 140, 180. Nah, setelah dilaksanakan briefing, kemudian penggunaan peralatan yang baik dan benar, ping locator, setelah itu kami turun ke lapangan. Nah, di lapangan ini itu sudah dibagi sektor ya. Jadi ada sektor titik T1, titik T2 dengan titik T3. Itu sudah kita bagi seluruhnya dan kemudian penyelam langsung menuju ke tempat titik yang telah ditentukan. Nah, saya tanya satu-satu kepada penyelam ya, khususnya penyelam TNI Angkatan Laut. Bagaimana keadaan di bawah? Keadaan di bawah cuacanya sangat keadaan di bawah itu arusnya sangat bagus. Artinya tidak lebih dari 5 knot. Kalau arusnya tidak lebih dari 5 knot, artinya mereka tidak seperti bendera kalau misalnya mereka turun di bawah permukaan itu. Karena pada operasi-operasi SAR sebelumnya, sebelum Lion Air itu, mereka turun di kedalaman 1 meter, 2 meter, 3 meter, mereka sudah badannya itu tidak bisa berdiri tegak lagi, tapi mereka sudah kayak seperti bendera. Tapi ini tidak di sini.
Ketika mereka turun 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, sampai dengan kedalaman 17 meter, mereka masih bisa cenderung melayang, kemudian masih bisa cenderung berdiri tegak, setelah itu melayang lagi. Nah, ini sangat membantu. Nah, kemudian bagaimana visibility-nya di bawah air? Visibility-nya di jam 10 itu sangat bagus, ya. Artinya kita bisa memandang dari jarak 3 sampai dengan 5 meter, dan kita bisa mengenali objek kita yang berada di jarak 1 meter, kita bisa mengenali. Artinya kita bisa membedakan ini objek berbentuk kotak, ini objek berbentuk bundar, ini objek berbentuk segitiga. Nah, ping locator itulah yang digunakan untuk pencarian. Jadi sesuai dengan tadi teori yang disampaikan oleh KNKT, bahwa mereka menggunakan ping locator, mereka menemukan suara-suara tik-tik itu yang dipancarkan dari 37.5. Nah, cuman sayangnya hari ini belum rezeki, belum mendapatkan black box sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan ke depan besok akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa ditemukan dengan cepat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bang Johan atau Pak Johan. Kita sama-sama berharap ya agar besok setidaknya bisa sama-sama kita temukan titik terang dari penemuan black box dan juga korban-korban dari Sriwijaya Air ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kolonel Laut Johan Wahyudi yang merupakan Dansat Kopaska Koarmada 1. Selamat kembali melanjutkan tugas dan sampaikan salam kami CNN Indonesia kepada seluruh tim TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas saat ini. Terima kasih banyak.